pagi cewek ini selalu nge-live di ruang bawah tanah dan gak boleh satu orang pun ngeliat dia nge-live. Ternyata yang dia lakuin ini guys. Jadi kisahnya di sini ada cewek bernama Bri yang dia itu lagi kesusahan banget dan gak punya rumah. Tapi temennya yang bernama Angel itu tuh baik banget. Dia bilang kalau misalkan kamu bisa tinggal di rumah aku aja. Namun Bri itu tahu kalau misalkan dari kecil Angel itu bukan terlahir dari orang kaya. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya Angel, dia kaget banget kok Angel kayak orang kaya banget ya. Apalagi yang dia lihat Angel itu nggak bekerja. Angel bekerjanya cuma pagi dan cuma nge-live doang. Dia mikir kok nge-live bisa dapat uang sebanyak itu ya. Tapi lama-kelamaan dia itu jadi positive thinking ini sama si Angel. Soalnya setiap Angel itu nge-live, pisau di dapur tuh selalu bener-bener bersih banget dan juga ada celemek di situ. Seolah-olah habis kepake dan baru aja dicuci. Akhirnya si Bri mikir kok misalkan Angel itu ternyata bikin konten masak deh kayaknya. Akhirnya dia tanya ke Angel, Angel kamu bikin konten masak kan? Akhirnya Angel bilang, ups ketahuan deh bener aku tuh bikin konten masak. Tapi lama-kelamaan Bri itu mulai curiga sama Angel. Apalagi Angel itu ngajak dia ke ruang bawah tanah. Padahal kan katanya Angel dia itu nggak boleh ke ruang bawah tanah sama sekali. Tiba-tiba Bri itu dipakein baju yang bagus banget dan diajak makan. Gak berapa lama ternyata dia itu jadi pusing dan dia itu benar-benar pingsan. Ternyata kayaknya si Angel itu udah ngeracunin Bri dan tiba-tiba bangun-bangun Bri itu merasa direkam sama Angel. Akhirnya terbongkar semuanya kalau Angel itu udah siap untuk disantap sama Bri. Bri itu memang bikin konten memasak, tapi masaknya bukan masak makanan, namun masak manusia. Dan itu yang ngebuat Bri kaya banget, karena videonya nanti akan dia jual untuk orang-orang yang suka melihat hal-hal seperti itu. Dan akhirnya Bri pun harus meninggal dunia. Ibu ini maksa mau rayain ulang tahun anaknya yang ke-18, tapi tamunya bener-bener aneh banget guys, kalian harus lihat sih. Jadi di sini ada seorang ibu yang lagi mempersiapkan untuk ulang tahun anaknya yang bernama Zoe. Di sini dia itu dudukin Zoe, tapi Zoe itu kayak cuman boneka. Dan semua tamunya memang adalah teman-teman sekolahnya Zoe yang udah diikat di bangku. Jadi ternyata Zoe itu sudah meninggal dunia dan katanya itu Zoe itu menghabisi hidupnya sendiri karena teman-temannya sering julitin dan gosipin dia. Makanya mamanya jadi rada-rada gitu. Jadi di ulang tahun yang ke-18 mamanya mengundang semua temannya dan melakukan balas dendam. Mamanya pingin tahu siapa yang menyebabkan Zoe itu meninggal. Akhirnya karena mereka semua takut meninggal, mereka mulai kayak ngaduin satu sama lain. Dan masing-masing dari mereka mulai nyalahin satu sama lain. Bahkan mereka mulai saling menghabisi nyawa mereka masing-masing. Sampai akhirnya di sini mamanya puas banget. Karena di ulang tahun ke-18 akhirnya mamanya bisa membalaskan dendam dari anaknya. Guys, ini adalah tayangan paling parah yang pernah terjadi di Kambodia. Jadi ini adalah sebuah tayangan TV di Kambodia, di mana seseorang itu harus bernyanyi sampai habis. Tapi tantangannya tuh gak hanya bernyanyi aja, tapi dia harus mendapatkan tantangan-tantangan yang parah banget. Seperti ini, saat bernyanyi dia udah disiremin air, ditambahin kodok, iguana, dan bahkan lebih parahnya dia disiremin sekumpulan ular. Itu ngebuat dia jadi nyanyi yang gak konsen sama sekali, dan itu adalah tujuan dari show ini. Tapi untungnya dia bisa bernyanyi sampai habis. Namun banyak banget loh yang gak setuju sama tayangan ini, menurut kalian gimana? Dua cowok ini bener-bener nekat banget pura-pura jadi setan supaya mereka itu cepet kaya, sampai akhirnya mereka bener-bener nyesel karena ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada dua orang cowok yang bingung banget gimana caranya mereka cepet kaya. Nah terus cowok yang baju hitam punya ide yang bener-bener cemerlang banget. Dimana si cowok yang baju hitam itu bilang, udah kita pura-pura aja jadi penunggu di sebuah pohon beringin, yang mana pohon tersebut banyak banget yang minta-minta sesuatu. Jadi nantinya kalau misalkan ada orang yang minta kayak gini, nanti dia ambil deh sesajen dan uangnya. Contohnya ada seorang bocil yang minta jodoh. Dimana mereka mencoba ngerjain bocil itu disuruh kencing 5 kali di pohon. Gak hanya itu aja, si bocil juga disuruh untuk kasih uang yang nantinya mereka akan ambil. Nah berikutnya datanglah cewek yang pingin banget terkenal dan pingin punya pacar kayak Jeffrey Nicole. Di situ si baju hitam malah ngambil kesempatan untuk minta nomor HP dari cewek itu. Nah kalau misalkan cewek cantik biasa diminta uangnya tuh dikit banget guys. Pokoknya akhirnya mereka puas dan mendapatkan uang seperti apa yang mereka mau. Tapi tiba-tiba mereka itu merasa ada yang ngejar-ngejar mereka. Dan akhirnya mereka malah kembali ke pohon beringin tersebut. Di situ mereka nyesel banget dan berpikir kalau misalkan mereka harus mengembalikan semua uang yang udah diambil. Bahkan mereka juga minta ampun banget. Ternyata beneran dong di pohon beringin ini memang ada penunggunya yang marah kalau misalkan sesajennya diambil.
Cewek ini harus selalu kabur kalau misalkan menerima telepon dari nomor ini. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya di sini ada seorang cewek yang baru aja pacaran sama cowok ini. Cowok ini tuh ganteng banget. Nah, pas mereka lagi pacaran, tiba-tiba cewek itu kayak ada yang telepon. Dan pas dia lihat HP-nya, dia lihat nomor tersebut yang telepon, dia benar-benar langsung kaget banget. Karena dia benar-benar harus lari, guys. Bahkan dia itu langsung ninggalin cowoknya tanpa mikir apapun. Ternyata dia itu harus dikejar waktu untuk nyamperin orang ini, dimana orang ini itu benar-benar tinggi besar gitu, guys. Ternyata yang telepon cewek itu adalah kakek-kakek pengantar paket, dimana si cewek udah gak tahan banget kalau ada paket belanjaan yang sampai. Seorang cewek akan selalu cari cowok gendut untuk nantinya dimakan sama dia, sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada seorang cowok yang lagi nyari cewek karena nggak ada cewek yang mau sama dia. Sampai akhirnya dia ketemu cewek yang cantik banget dan mau loh berkencan sama dia. Di sini dia benar-benar seneng banget karena ceweknya super cantik dan pas ketemu ceweknya anehnya tuh nggak makan daging sama sekali. Ceweknya cuma makan salad doang dan katanya dia itu memang nggak suka makan daging. Nah, pas ceweknya ngajak cowoknya untuk ke rumah dia, cowoknya menolak karena mereka itu belum menikah. Nah, si cewek itu sempat penasaran kok ada ya cowok yang nggak mau datang ke rumahnya. Sampai akhirnya ketika cowok ini cerita ke teman-temannya bilang kalau misalkan dia mau dong kenalan sama cewek ini. Nah terus akhirnya temennya itu mau berhubungan dengan cewek ini. Tapi ternyata cewek ini tuh gak mau hubungan tapi malah mau makan cowoknya. Akhirnya temennya meninggal begitu aja. Tapi si cewek terus ngikutin cowok yang pertama tadi. Dia benar-benar kaget banget karena cowok ini ternyata orang yang baik. Bahkan sering ngurusin anak-anak di panti asuhan. Akhirnya si cewek ini berusaha untuk menjauh sama si cowok karena dia gak tega untuk makan cowok baik ini. Tapi si cowok udah terlanjur suka dan malah nyamperin cewek dan ayahnya di apartemen. Nah, ayahnya yang suka juga makan manusia langsung mengizinkan cowok itu untuk masuk. Apalagi cowok itu cowok gendut yang memiliki daging banyak banget untuk dimakan. Tapi ceweknya udah terlanjur cinta sama cowok ini. Dan ketika ayahnya mau makan si cowok, si cewek malah menghabisi nyawa ayahnya. Dan mereka malah makanin ayahnya bareng-bareng. Si cowok langsung menerima apa aja yang ceweknya lakukan karena dia udah terlanjur cinta. Dan bahkan dia mau makan apapun yang ceweknya makan, guys. Semua orang yang kerja di sini gak ada yang bisa keterima soalnya semuanya ketawa. Ternyata karena ini, guys. Jadi kisahnya di sini ada seseorang yang lagi mau melamar kerja. Tapi pas lagi diwawancara, dia itu ngeliat kaca. Si pembersih kaca itu selalu ngelawak dan bikin dia gak konsen dan ketawa terus. Nah itu ngebuat kalau misalkan yang ketawa gak bakal keterima. Tapi tiba-tiba pesaing lainnya semuanya tuh ketawa. Karena si tukang bersih kaca benar-benar ngelawak terus. Sampai bahkan dia ngeluarin air dari keteknya. Dan itu ngebuat bosnya benar-benar udah bete banget. Karena gak ada satupun orang yang bisa mereka terima di kantor tersebut. Sampai akhirnya ketika mereka udah pasrah, datanglah satu orang ini. Yang mana orang ini terlihat gagah banget. Ternyata dia itu adalah si pembersih kacanya. Dia itu sebenarnya adalah pesaing-pesaing mereka semua tadi. Supaya nggak ada saingan, dia itu pura-pura menjadi pembersih kaca.